La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kebaikan, telah memudahkan seluruh urusan kita, telah memberikan hidayah taufik kepada kita dan hidayah iman, dan hidayah untuk tetap bersabar di atas keimanan di dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada manusia yang luput dari ketentuan Allah. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita sedih, ada waktu kita diberi kelapangan, ada pula waktu kita diberi kesempitan. Semua itu adalah bagian dari takdir Allah. Semua itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami silih bergantikan antara manusia. Jadi memang sudah begitu ketentuan Allah. Tidak selamanya hari-hari yang kita lewati itu membahagiakan. Bahkan ada yang membuat kita sedih. Dan di hal yang pasti ini, maka tentunya ada sikap seorang yang beriman. Dan ini yang membedakan mereka dengan orang lain yang tidak beriman. Itu terletak pada bagaimana mereka menghadapi yang namanya takdir. Bersabar di atas keimanannya, teguh di jalan takdir. Seorang mukmin yang sejati itu tidak mudah putus asa. Tidak protes terhadap ketentuan Allah. Tidak hanyut dalam kesedihan ataupun bahkan kebanggaan. Ia tetap teguh, sabar, bersyukur, dan terus berusaha. Kekuatan seorang mukmin itu bukan hanya pada fisik kita yang beriman. Itu kekuatan kita bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kekuatan hati dan keteguhan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun pada semuanya itu ada kebaikannya. Artinya kita kuat ataupun kita lemah, kalau kita punya keimanan, tetap kita orang baik. Tapi kalau kita menjadi yang kuat, itu lebih baik daripada kita menjadi mukmin yang lemah.
Ini hadis menunjukkan bahwa kekuatan kita sebagai seorang mukmin itu mencakup dua kekuatan. Kekuatan lahir yang nampak, semangat bekerja, semangat beribadah, semangat berjihad, semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh. Itu kekuatan yang nampak namanya, kekuatan lahiriah. Makanya Nabi di antara sifat beliau, Nabi kalau berjalan itu seperti berlari kecil. Nabi tidak pernah itu beliau memperlihatkan bahwa dirinya loyo. Itu mukmin. Itu orang beriman. Lahirnya begitu. Demikian pula kekuatan batinnya. Keteguhan hatinya. Kesabaran terhadap ujian. Ridho terhadap takdir. Istiqomah dalam iman. Itu tergambar dan terlihat dari batinnya mukmin. Kekuatan sejati yang sebenarnya adalah yang kedua, bukan yang pertama. Karena setiap orang mampu kuat badannya, tapi mampu nggak kuat batin. Semua orang bisa kuat badan, tapi kuatnya hati ini susah. Makanya kekuatan sejati bagi seorang mukmin adalah kemampuan hati untuk tetap teguh dalam kesabaran meskipun diuji, ya, bukan sekedar keberanian dalam fisiknya, tapi hatinya bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat ujian. Takdir kita pahami bersama adalah merupakan rukun dari iman. Jadi tidak bisa itu dipisahkan antara keimanan dan takdir. Karena iman di antara rukunnya adalah beriman terhadap takdir. Di dalam hadis Jibril yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang iman. Maka kata Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keimanan, kata beliau, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada para malaikat, kamu beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kamu beriman terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah, dan kamu beriman terhadap hari akhirat. Itu sudah 5. Yang keenam, dan kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Maka beriman terhadap takdir adalah merupakan pilar penting, pondasi dasar dalam akidah seorang muslim. Tanpa ada keimanan terhadap takdir, seorang akan mudah terguncang ketika diuji. Kalau tidak ada keyakinan terhadap takdir, itu sangat mudah sekali kita goyang kalau ada ujian yang menyusahkan. Tanpa ada keimanan terhadap takdir, seorang mudah sekali sombong ketika diberi nikmat. Kita lihat saja, orang yang tidak percaya terhadap takdir, kalau dia dapat nikmat, sombongnya bukan main. Dan ketika diuji, berkeluh kesahnya bukan main. Tapi orang beriman terhadap takdir, kalau ada ujian, kesabarannya itu luar biasa. Kalau mendapat nikmat, kesyukurannya itu hanya kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang tenang dalam segala keadaan. Itu cirinya orang yang beriman terhadap takdir. Menjadi mukmin yang kuat dan teguh di jalan takdir,
satu-satunya jalan yang paling bagus adalah beriman terhadap takdir. Karena dengan keimanan terhadap takdir, kita tidak mudah tergoncang ketika diuji, dan kita tidak mudah sombong ketika dapat nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Perhatikan ini ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan di awal, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita di bumi ini, tidak pula menimpa diri kita. Adanya banjir misal, tanah longsor, hujan deras, angin kencang, itu yang di bumi. Di diri kita, kurang makanan tak, kurang minuman tak, bahkan kurang jiwa tak. Diambil saudara tak, diambil orang tua tak, diambil anak tak, kurang jiwa, kurang harta. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum dicipta itu sudah ditulis. Apa yang kita dapatkan hari ini? Ada di antara kita hari ini dapat kesenangan. Tapi ada juga di antara kita hari ini dapat ujian. Itu bukan karena cuaca hari ini. Bukan. Iya. Tapi itu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala adakan. Itu harus kita pahami. Kemudian Allah tegaskan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Allah tinggal katakan kun fayakun. Jadi maka pasti terjadi. Sungguh hal itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau. Kenapa ini kita dijelaskan ini? Allah bilang, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi kalau yang kita tidak dapat, ketahuilah, sudah ditulis. Sudah ditakdirkan. Tidak usah kita sedih. Mendalam. Wala tafrahu bima atakum. Juga supaya kamu tidak berlebihan. Sini, Ki, masuk. Dan supaya kamu tidak bergembira dengan berlebihan terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dua yang diingatkan ternyata. Ini dijelaskan tentang takdir. Iya, bahwa semua yang kita dapat ini sudah tertulis. Bahkan contoh, Pak, kita hari ini akan masuk di rumah ini jam berapa sudah ditulis. Sudah ditulis. Iya. Kenapa dijelaskan? Kata Allah, supaya kamu tidak berlebihan kesedihanmu ketika luput. Dan supaya kamu juga tidak sombong. Berlebihan dalam gembira ketika kamu dapat. Kan ini membahayakan ini. Sedih yang berlebihan terhadap apa yang telah lewat, ini bahaya. Dan bergembira yang berlebihan terhadap apa yang didapat, berbahaya juga. Tidak boleh. Pertengahan kita. Hati tetap bersedih, tapi tidak boleh berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada musibah, kalau ada kebahagiaan, tetap kita bergembira dan berbahagia, tapi juga tidak berlebihan. Inilah orang beriman. Dan ini adalah fungsi kita beriman terhadap takdir. Inilah kenapa kita diajak dan selalu ditekankan untuk menjadi mukmin yang percaya terhadap takdir. Supaya kita kuat dalam ujian yang menyakitkan, kita bersabar. Di dalam ujian berupa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bersyukur.
Maka ayat yang kita baca tadi itu surah Al-Hadid ayat 223. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama. Dengan penuh hikmah. Maka ketika kita yakin dan tahu itu, maka kekuatan seorang mukmin adalah pada keyakinannya terhadap takdir Allah. Bukan hanya kita yang diuji. Para nabi dan para rasul juga diuji. Tapi kekuatan mereka itu adalah di keimanannya terhadap apa? Takdir. Di situ. Kepercayaan kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keteguhan dalam takdir antara sabar dan syukur itu keteguhan terhadap takdir, Pak. Bukan hanya sabar saja. Bukan hanya syukur saja. Seorang yang teguh dalam takdir itu adalah mampu bersabar dan syukur. Dua-duanya. Karena seperti yang saya katakan di awal, kita ini ada siang, ada malam. Dipergantikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Kita tidak selamanya bahagia. Ada juga susah. Maka dua, saat bahagia mampu nggak kita syukur? Kemudian saat kita diuji dengan kesusahan, mampu nggak kita bersabar? Karena inilah mukmin. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dalika li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Sungguh perkaranya itu seluruhnya baik. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asobathu sarra, kata Nabi, syakara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa oleh kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu adalah terbaik untuknya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa oleh dharra, hal-hal yang tidak membahagiakan, maka dia bersabar dan itu lebih baik untuknya. Dan itu lebih baik untuknya. Inilah ciri mukmin yang kuat. Dalam nikmat dia bersyukur, tidak lalai. Dalam nikmat, kan sebagian orang dapat nikmat lalai. Susah baru diingat lagi Allah. Banyak orang begitu. Kalau susah, dia mulai ingat Allah. Tapi kalau dinikmat, lalai. Mukmin yang benar, saat dapat nikmat, dia bersyukur, tidak lalai. Saat dapat musibah, dia bersabar, tidak putus asa. Ini mukmin. Ini adalah seorang mukmin. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran tanpa batas nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabar. Karena susah ini bersabar saat nikmat ataupun saat musibah. Maka dia yang disebutkan, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka tanpa batas. Tidak ada batasnya, tidak ada nilainya. Orang kalau misalnya bersedekah, itu nilainya adalah 10 sampai 700. Tergantung kedudukan keikhlasannya. Dan tergantung juga nanti dia menceritakan lagi enggak. Dia menyinggung-nyinggung lagi enggak itu sedekahnya. Kalau dia begitu kan batal lagi. Tapi orang yang mampu bersabar atas ujian yang menimpanya, dia akan diberikan pahala di sisi Allah tanpa batas. Oleh karena itu, kalau kita membaca teladan dari para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang selalu bersyukur saat nikmat dan bersabar saat ujian. Kita bisa melihat contoh Nabi Ayub
orang yang paling terkenal sekali diuji oleh Allah. Sampai beliau ditinggalkan oleh anak, istri, semua. Iya. Beliau diuji oleh Allah dengan kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan. Beliau ditimpa penyakit. Namun beliau tetap bersabar dan tidak mengeluh kepada makhluk. Tidak mengeluh kepada makhluk. Ini contoh dari para nabi, para rasul. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya, memujinya dalam Quran. Kata Allah, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu, innahu awwab." Kata Allah, sesungguhnya kami dapati dia adalah seorang yang bersabar. Lihat, satu sifat yang disebutkan. Kami mendapati dia adalah seorang yang bersabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Dua gelar. Gelar kedua, seorang hamba yang bersabar. Dua, sebaik-baik hamba. Kenapa? Itu karena kesabarannya dalam ujian. Innahu awwab. Ini yang ketiga. Sungguh, dia amat awwab. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teladan. Tentunya sedikit di antara kita yang dapat ujian seperti Ayub. Iya. Yang kehilangan segalanya. Tapi dia selalu bersabar. Makanya dia adalah nikmal abdu. Senikmat-nikmatnya hamba. Sebaik-baiknya hamba. Kita bisa lagi melihat yang kedua Nabi Yakub. Tuh, ini ujian luar biasa lagi. Hilang anak. Hilang Yakub. Hilang lagi anak keduanya, Binyamin. Dia tetap bersabar, bahkan tidak pernah mengeluh. Sampai karena belum menahan kesedihan yang mendalam. Ya, sampai memutih itu matanya, bola matanya. Buta. Karena menahan. Dia tidak pernah mengeluh kepada orang. Dia berkata, "Ashku bathi wa huzni ilallah." Saya hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Iya. Ini belum. Lihat. Apa yang belum dapatkan. Belum dipuji oleh Allah. Kata Allah tentangnya, "Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun." Maka kesabaran yang indah, bayangkan. Itu adalah kesabaran yang indah. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apapun yang kalian ceritakan. Ini Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat di waktu perang Khandaq, orang-orang sudah berkumpul atau yang dikenal dengan perang Ahzab. Semua suku Arab yang tidak masuk Islam bersatu untuk menyerang Nabi di Madinah dan para sahabat. Jadi diserang ini. Tidak ada Nabi SAW persiapan untuk menahannya. Iya. Tapi mereka tidak menyerah dalam hal tersebut. Bahkan mereka membicarakan bagaimana mereka ini musuh tidak masuk sampai di kota. Karena kalau masuk sampai di kota Madinah, itu akan ada anak-anak, akan ada wanita. Maka mereka berusaha bagaimana menghalangi musuh di luar Madinah. Sehingga dikenal dengan perang Ahzab ini dikenal dengan perang Khandaq. Karena ada penggalian parit yang mengelilingi kota Madinah supaya dia tidak cepat masuk ke dalam, bisa ditahan. Mereka bersabar melakukan itu. Kita tahu kan gali dengan alat dulu seadanya, dan kita tahu tanah Madinah. Tanah yang berbatu. Tapi mereka sabar melakukannya. Iya. Mereka bersabar melakukannya. Nabi SAW ikut mengangkat tanah, mengangkat batu. Sampai berdebu dada beliau. Iya. Mereka bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka.
alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerang kamu. Maka orang-orang itu mengatakan, takutlah kepada mereka. Ini orang-orang yang datang menakuti Nabi SAW dan para sahabat. Takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Kata Allah, fazadahum imana. Hal itu tidak menambah kecuali keimanan. Wah, ini kan sudah takdir Allah. Kita menyerah ataupun lawan, takdir. Maka lebih baik hidupmu mati syahid atau hidup mulia daripada menyerah. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana. Itu malah menambah keimanannya, bukan menambah ketakutan. Ini takdir. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Bayangkan. Dikatakan pada mereka, orang sudah pada kumpul. Tidak ada yang bilang kita menyerah. Tambah keyakinannya, tambah keimanannya kepada Allah. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah adalah pencukup. Allah adalah pencukup, penolong, dan sebaik-baik pelindung. Jika Allah yang menolong, tidak ada yang bisa membahayakan. Itu keyakinan namanya. Jika Allah melindungi kita, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Itu keyakinan. Iya. Inilah contoh teladan. Ini Nabi sekaligus sahabat kita. Ini menjadi panutan kita. Mukmin itu tidak mau lari dari takdir. Tidak bisa. Karena takdir ini kita sudah tentukan kita akan bahagia hari ini, besok sedih. Tidak bisa kita lari dari ini. Apa yang harus kita lakukan? Hadapi. Kalau itu adalah kebaikan, syukur. Hadapi dengan syukur. Kalau itu keburukan, hadapi dengan sabar. Itu saja. Ujian kita belumlah. Kadang kita ini baru dapat ujian sedikit. Sudah ribut satu dunia status WA. Kita ini. Iya. Baru susah sedikit, boy. Iya. Tadinya hanya tetangga yang tahu. Boy, jadi bukan hanya dalam negeri yang tahu. Biar di luar negeri tahu toh. Maunya kan kita hadapi dengan sabar. Kalau itu ujian yang menyakitkan, syukur. Kalau memang itu adalah membahagiakan. Iya. Dan ini adalah telah ada teladan. Lihat tadi Nabi Ayub alaihissalam. Lihat tadi Nabi Yakub alaihissalam. Lihat tadi Nabi Muhammad. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu adalah sikap mereka. Maka kita ini adalah berjalan di belakangnya. Iya. Dan syariat kita telah menunjukkan kepada kita langkah-langkah supaya kita menjadi mukmin yang kuat dan teguh di jalan takdir. Apapun yang terjadi. Langkah pertama, dan ini jarang kita lakukan, sehingga sangat rendah sekali kita di dalam menghadapi yang namanya takdir. Karena kenapa? Karena kita tidak menempuh langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Berkuat iman dan tauhid. Bayangkan, kita tahu perang Badar kapan disyariatkan? Di fase Makkah, 13 tahun tidak ada syariat perang. Apa yang disyariatkan? Penguatan keimanan. Di Makkah. Tidak ada syariat jihad. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah tahun ke-13. Di ujung tahun ke-13. Awal tahun ke-14 kenabian.
Berpindah ke Madinah. Tahun awal Madinah, belum ada syariat perang. Perbaiki dulu akidah di Madinah. Keyakinan. Perbaiki keimanan dan tauhid. Karena harus betul-betul orang yakin kepada Allah. Iya. Baru apapun yang menimpa pasti bersabar. Di tahun kedua, barulah mulai disyariatkan berjihad. Berkorban jiwa untuk agama Allah. Di samping berkorban harta. Setelah kuat keimanan, maka jalan satu-satunya, jalan awal untuk menjadi mukmin yang kuat, teguh di jalan takdir, kita perkuat keimanan dan tauhid. Perkuat keyakinan kita kepada Allah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat ketakwaan dan ketawakalan kita kepada Allah. Karena dengan takwa dan tawakal, kita juga bisa menjadi mukmin yang kuat saat adanya takdir. Karena ketika kita adalah orang yang bertakwa saat takdir, apalagi itu adalah takdir yang menyakitkan, dengan takwa dan tawakal, aman kita. Jalan keluarnya dipersiapkan. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi makhraja wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi sudah dijadikan jalan keluar dan dicukupi. Ini cara kedua. Supaya kita menjadi mukmin yang kuat dan teguh di jalan takdir. Ketiga, latih kesabaran dalam hal-hal kecil supaya terbiasa ketika menghadapi yang besar. Ada ujian-ujian ringan, disitulah tempat tak berlatih. Supaya nanti kalau ada ujian besar, sudah terbiasa. Kita tidak akan berkeluh kesah, sedih yang berlebihan. Tidak. Iya. Karena mulai dari yang kecil. Supaya nanti dapat ujian besar, kita mampu keluar sebagai hamba yang bersabar. Kemudian yang keempat, bersyukur atas setiap nikmat. Karena kan ujian pasti ada kebaikan atau keburukan. Maka di samping tadi adanya cobaan-cobaan kecil kita bersabar, cobaan berupa nikmat kita syukur. Dapat nikmat syukuri, dapat nikmat syukuri. Ini membantu kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang besar. Kalau kita berusaha melatih. Iya. Ini bisa menjadi sebab nikmat itu kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Bukan malah melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Supaya kita menjadi mukmin yang kuat dan teguh di jalan takdir, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena kadang kita itu mudah berkeluh kesah, tidak sabar kalau ada takdir, kalau teman-teman tak juga orang sama seperti itu. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat, dan tidak bersabar atas nikmat, atas musibah. Jadi kita berkumpul, di antara yang bisa membuat kita kuat adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebab iman itu naik turun. Maka lingkungan berpengaruh. Keimanan itu naik turun. Yang bisa menjadi sebab kita istiqomah di atas kesyukuran dan kesabaran adalah lingkungan. Lingkungan. Ini yang kelima. Yang keenam, ini yang terakhir, supaya kita bisa menjadi mukmin yang kuat,
hindari sikap yang selalu mengatakan andai saja terhadap takdir. Hindari selalu ngomong, kalau ada yang luput, andai saja ya. Menyesal begitu. Sikap, andai saja saya tidak menikah sama yang ini dulu ada dulu yang melamar sana, boleh tahu senangnya. Iya. Seandainya, berandai-andai, hindari itu. Karena itu membuka pintunya setan. Sebenarnya banyak orang cerai, kalau dalam keluarga, berandai. Sampai begitu, Pak. Banyak orang tidak sabar atas musibah, andai. Berandai-andai. Makanya kata Nabi begini. Dalam hadits riwayat Muslim. Fa'in asobaka syai'un, fala takul lau anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, jangan pernah bilang, seandainya saya melakukan yang demikian, maka akan demikian dan demikian. Jangan kamu bilang begitu. Terus apa yang harus kita bilang? Walakin kun. Akan tapi katakan, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Kan takdir, ini kan sudah ditentukan. Kita akan ke sini bersama si fulan. Kita akan berbuat demikian. Dan kalau kita lakukan demikian, akan terjadi demikian. Sudah ditentukan itu. Maka katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdirnya Allah. Apa yang dia kehendaki pasti dia lakukan. Apa yang dia kehendaki pasti dia lakukan. Itu sikap. Itu yang harus kita katakan. Itu yang harus kita katakan. Terus kenapa kalau kita bilang andainya? Nabi juga jelaskan dalam hadits riwayat Muslim. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya kata seandainya membuka pintu setan. Ternyata kalau kita bilang seandainya, masuk setan. Mulailah kita. Iya, seandainya nih. Kalau kamu tidak begitu. Kenapa kamu berteman dengan si fulan? Kenapa kamu menikah dengan si fulan? Kenapa kamu berinfak, bersedekah? Kenapa kamu berinvestasi misal begitu? Pokoknya kalau tidak ada keimanan terhadap takdir, selesai kita. Kita akan gantung diri. Banyak berita gantung diri itu dari seorang yang tidak punya keimanan terhadap takdir. Makanya kenapa? Pintu setan terbuka. Jadi kalau kita bilang, sudah. Pintu setan terbuka. Masalah setan. Berikanlah angan-angan kepada kita. Selesai masalah. Tadi masalah seharusnya kalau kita bersabar dapat pahala. Tapi karena kita bilang seandainya ya. Sudah. Kita berandai-andai terus. Orang sudah maju di depan. Kita masih begitu. Ini adalah hal yang tidak bagus bagi seorang mukmin. Hindari yang namanya sikap berandai-andai. Iya, maka kita akan beruntung. Maka menjadi mukmin yang kuat dan teguh dalam menghadapi takdir adalah tanda kesempurnaan iman sebenarnya. Itu adalah tanda kesempurnaan iman. Iya, kita hidup bukan untuk mengatur takdir, tapi untuk beriman, bersabar, bersyukur terhadap takdir Allah. Ingat itu. Banyak orang, Mbak, di dunia ini hidup mengatur takdir. Itu salah besar. Dia sudah atur memang. Dia lahir anaknya nih. Dia sudah atur memang. Anakku nanti akan kuliah di sini, sekolah di sini, kuliah di sini. Anakku nanti akan tinggal di sini. Sehingga dia beli memang rumahnya. Rumahnya anaknya. Padahal nanti anaknya belum tentu hidup. Bisa saja dia mati duluan. Sebelum ibunya, sebelum bapaknya. Tapi dia sudah atur. Itu kesalahan kita adalah kita mengatur takdir. Seharusnya tidak begitu. Kita mukmin itu adalah kita ini beriman terhadap takdir, bersabar, bersyukur terhadap takdir.
Yang menentukannya kita serahkan kepada yang maha bijaksana. Yang tahu kebutuhan tak. Yang tahu yang maslahat untuk kita. Bukan mengatur. Kita ini tidak tahu. Kita ini tidak tahu apa yang cocok untuk kita besok. Gitu. Kan kadang begini, Mbak. Banyak orang-orang di sana. Teman-teman kita yang sudah, misalnya gini. Dia sudah atur sebenarnya. Saya waktu kuat ini kerja saja dulu. Cari dulu tabungan sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kalau saya pensiun, tinggal saya nikmati. Apakah dia nikmati? Ternyata dia pensiun struktur. Dia pensiun dilarang makan nasi. Sisa makan ubi. Terus ubinya tidak pakai gula. Tidak pakai ini dan itu. Apa nih cita-cita dulu? Kenapa sampai seperti itu? Karena kita mengatur takdir tak. Kita tidak biarkan kepada Allah. Kita ini adalah bukan tugas tak mengatur takdir. Orang yang beriman. Bukan tugasnya mengatur takdir. Tapi dia ini adalah bagaimana beriman terhadap takdir. Satu, bersabar, bersyukur. Itu dia. Itu orang beriman. Tidak mengatur takdir. Dia biarkan yang mengaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang tahu sebelum perkara itu terjadi. Ini yang harus kita pahami supaya apa? Karena kalau kita mengatur takdir ini, Pak, kita akan sedih berlebihan nanti dan kita akan sombong berlebihan. Tapi kalau kita biarkan kepada Allah, maka kalau ada musibah, kita tidak akan sedih berlebihan. Kalau kita dapat nikmat, kita tidak akan sombong berlebihan. Pertengahan kita. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, syukur. Dan bersabar bahkan. Bersabar. Walaupun yang paling tinggi, malah ada orang itu dapat musibah bersyukur. Karena sebenarnya pada hakikatnya, musibah itu teguran Allah. Supaya kita kembali. Makanya kadang kita dapati Nabi Muhammad SAW, belum dapat musibah, malah belum bilang alhamdulillah. Kalau Nabi. Kalau dapat musibah, beliau tidak pernah berkeluh kesah. Belum malah bilang, alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat musibah, belum malah bersyukur juga. Malah belum bilang alhamdulillah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tentunya bisa menjadi contoh untuk kita. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Di sini ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Ustadz, apa ada sholat antara maghrib dan isya, yaitu sholat awwabin? Kalau sholat awwabin antara maghrib dan isya tidak ada. Sholat awwabin dalam hadits Bukhari Muslim adalah sholat duha. Ketika matahari sudah panas, ini sholatul awwabin. Iya, karena Nabi bilang, sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya awwabin adalah ketika onta-onta itu terbangun dari tempat tidurnya. Onta itu, Pak, dari malam dia bangun. Karena dia itu punya kantong makanan. Dia itu biar lagi tidur dia mengunyah. Karena makanan itu keluar kembali ke mulutnya, dia kunyah. Kapan dia bangun? Saat matahari panas. Kalau matahari mulai panas, disitulah dia bangun. Disitulah sholatul awwabin. Sholatul awwabin adalah sholat duha. Iya, adapun antara maghrib isya tidak. Tidak ada. Tidak ada sholat setelah maghrib kecuali ba'diyah maghrib. Kecuali ba'diyah maghrib. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya dalam Islam tentang arisan? Kalau arisan, yang penting bukan emas atau perak, boleh. Kenapa saya bilang bukan emas atau perak? Karena emas atau perak tidak boleh dicicil. Jadi emas itu kita beli cash.
Tidak boleh beli cicil emas. Jadi tidak boleh arisan emas. Tidak boleh arisan perak. Kalau selain emas perak, boleh diarisankan. Boleh diarisankan. Kemudian kedua, kredit emas di bank syariah. Kredit. Berarti kan kita bayar cicil. Tidak boleh. Riba. Itu riba. Riba nasi'ah namanya. Itu namanya riba nasi'ah. Kalau mau beli emas, beli cash. Kalau kita hanya bisa beli 1 gram, beli saja 1 gram. Jangan paksakan 5 gram baru ada uang. Karena kita akan masuk di riba. Riba nasi'ah. Ya, ingat riba telah diharamkan. Ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi diharamkan riba. Padahal riba itu bagian dari jual beli. Cuman dibedakan. Jual beli halal. Tapi kapan ada unsur ribanya, jadi haram. Jadi haram. Iya. Kemudian di berikutnya, jualan dengan sistem MLM, multi level marketing. Ini tidak dibolehkan dengan cara multi level marketing ini. Yaitu kadang ya kita cari anggota, dapat keuntungan dari anggota, bukan lagi dari transaksi jual beli barang. Ini tidak boleh juga. Karena kita makan kotorannya orang. Iya, kita makan keringannya orang. Ini tidak dibolehkan juga. Jual beli dengan cara MLM. Tidak diperbolehkan. Karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana bentuk atau cara kita bersyukur jika memperoleh nikmat? Ya. Apakah ada tuntunan Rasulullah jika memperoleh nikmat? Ya ada. Pertama kita boleh dituntunkan sujud syukur. Boleh kita sujud syukur 1 kali. Kalau kita dapat nikmat. Iya. Kalau dapat berita yang membahagiakan nikmat, kita disunahkan sujud syukur. Tidak ada bacaannya. Memang sujud kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Kalau tidak apa-apa. Cuman kita yakin dalam hati ini murni kebaikan dari Allah. Setelah itu kita ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah. Setelah itu kita amalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Paling rendah yang mubah. Itu nikmat. Kapan kita gunakan dalam maksiat, maka kita sama dengan ingkar nikmat. Na'udzubillah. Iya. Semoga kita semua selamat dari hal tersebut. Apakah ada amalan untuk mempercepat kita bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah? Iya, berdoa. Karena kan ya, doa adalah silahul mukmin. Doa itu kan senjatanya mukmin. Itu bisa mempercepat. Iya, berdoa kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Iya. Dan dengan itu kita bisa merubah takdir yang kita rasa sekarang, misalnya masih lama antrian haji. Tapi kalau kita berdoa bisa dipercepat. Karena kata Nabi SAW, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir, merubah takdir kecuali doa. Kecuali doa. Maka doa ini bisa mempercepat itu. Wallahualam. Masih ada? Kalau kita akan di rumah, kita menggunakan jamuan, ya kan? Kita memberi makan kita yang mendapatkan itu sama dengan riba tadi.
Tergantung Bu. Kalau itu kita hanya sebagai tuan rumah, tempat untuk diadakan itu arisan, kita kasih makan orang ya, karena tamu. Karena tamu. Kecuali kita persyaratkan. Iya, nanti misalnya, yang naik arisan, yang kasih makan. Nah, itu kan syarat dalam utang piutang. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya berjalan, yang di lot arisan di rumahnya, di situlah melayani kita sebagai tamu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting, yang masalah itu kalau misalnya gini, saya duluan dapat ya, terus dia kasih yang dapat, oh riba. Misalnya hari ini misalnya yang dapat si fulan sebenarnya, tapi dia mau ambil Ki. Dia mau ambil, terus dia tambah uangnya. Dia beli, riba. Itu yang riba. Iya, kalau masalah makanan, alhamdulillah itu kan bagian dari melayani tamu yang datang. Karena arisan itu juga jadi sarana untuk saling ziarah. Saling bersilaturahmi. Wallahualam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.